Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, tak berselang lama setelah kepergian Xian ke kamarnya, bisa dikejutkan dengan kedatangan manajernya. Manajer Lambastar cek Lindsay Halip yang bertanya kepadanya, "Delkia pergi dengan sendirinya ya?" "Ya, baguslah. Si bocah Simon dari Lemea itu sepertinya dalam waktu yang singkat kau sudah sangat akrab dengannya, Lisa yang kaget pun membalas, Apa? Nona Lindsay? Saya hanya melayani tamu VIP saya dengan sebaik-baiknya." Lindsay menimpali, "Bukannya kau juga memberinya saran?" Lisa melanjutkan, "Itu hanya saran umum. Lagi pula, dia juga masih anak-anak." Mendengar perkataannya, Gunter yang baru datang di lobi penginapannya pun berkomentar, "Masih anak-anak ya? Kau terlalu meremehkan dia, Lisa." Seketika itu juga, Lisa meremet aja membalas, "Kau berani-beraninya kau melangkahkan kakimu di sini, Gunter Lictus." Gunter pun tersenyum melambaikan tangannya pada Lindsay menimpali, "Yo, lama tak jumpa. Tempat ini mulai bobrok ya. Mending cepat lo rombak saja." Inja yang juga melambaikan tangannya berkata, Aku yang manggil Gunter ke sini." Tentu saja, Lisa yang kebingungan dengan situasinya pun bertanya, Kenapa Anda manggilnya ke sini, Nona?" Lindsay pun tersenyum melenturkan, "Lisa, aku ingin kau mengatur pertandingan untuk Gunter." Lisa yang tak mengerti maksudnya membalas, Apa? Gunter sudah lama diusir, jadi siapa yang sebenarnya mau dia lawan?" Gunter yang telah mendekat padanya tersenyum menegaskan, "Simon dari Lemea. Aku ingin melawannya. Gimana? Sudah bisa merasakan suara aliran derasnya uang kan?" Sementara itu, di rumah kenikmatan Night of Pleasure, dua bawahan Delkia nampaknya tak bisa berjaga dengan tenang malam itu, dikarenakan tingkah Delkia yang terus saja berteriak dari kamarnya. "Bre, Nona Delkia cerewet sekali ya hari ini. Sebelum kita pergi, dia bilang mau menjadi orang yang memikat dan mengkebirinya. Tapi sekarang, dia sendiri yang terpikat oleh si bocah itu ya. Ya, kemungkinan besar dia akan menggunakan segala cara untuk yang ada untuk membawanya ke sini. Soalnya dia memang tipe orang yang tak akan bisa diam sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Aku jadi kasihan dengan anak itu. Syukur alhamdulillah wajah kita biasa-biasa aja kan?" Delkia sendiri begitu heboh di kamarnya bukanlah tanpa alasan, di mana pada saat itu ia tengah mencoba menggambar wajah bocah yang telah memikatnya. Akan tetapi, sekeras apapun usahanya untuk mengingat wajahnya, ia sama sekali tak bisa mengingat gambarannya. "Tidak, ini juga bukan. Yang ini juga bukan. Kenapa aneh begini? Aku nggak bisa ingat wajahnya. Padahal dia baru ketemu beberapa saat yang lalu. Kenapa aku nggak bisa ingat wajahnya? Wajahnya yang tampan itu. Kenapa jadi samar-samar? Seperti ada kabut di wajahnya. Tapi itu membuatku semakin menginginkannya. Simon." Beberapa jam kemudian, Xian yang tengah memperhatikan distrik merah dari Lambastar dari kejauhan berpikir, alkohol, wanita, dan judi. Itulah distrik merah Lambastar, tempat orang-orang bisa ikut serta dalam berbagai bentuk kenikmatan duniawi. Aku sendiri tak sudi pergi ke tempat semacam itu. Memang sih, aku menyadarinya. Tapi wanita itu di rumah Regan punya petis yang amat patut dipertanyakan. Petunjuk soal India sepertinya akan kucari di tempat lain saja. Namun, baru saja Ian akan beranjak pergi dari sana, tiba-tiba saja ada seorang gadis kecil sebut saja Louis yang tak sengaja menepuknya dari belakang. Aduh. Melihatnya yang jatuh karena menabraknya, Xian pun menatapnya bertanya, "Hei, kau tak apa?" Louis yang ketakutan membalas, Maaf, tolong maafkan saya, Tuan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian yang merasa aneh pun menimpali. "Lah, kenapa kau malah minta maaf?" Meskipun begitu,
Perhatian Xian langsung teralihkan ketika melihat barang-barang yang dijatuhkannya, yang mana ternyata adalah rokok. Hingga Xian yang membantu membereskan barangnya berkata, "Kau tidak terluka kan? Seharusnya aku yang minta maaf padamu." Louis yang bersujud di depannya membalas, Saya tidak apa. Terima kasih atas belas kasihan Anda." Meskipun tingkahnya terasa begitu berlebihan, Xian pun menyodorkan barang-barang yang menimpali. "Duh, hentikan. Tapi banyak juga barangnya. Kau menjual semua ini?" Sembari menerima keranjang rokoknya, Louis dengan polosnya berkata, "Iya, semua ini rokok istimewa dari sertifikat Grey Merchant. Apa Anda mau beli satu?" Xian yang baru mendengar nama sertifikatnya pun membalas, Aku nggak merokok. Jadi, kau mau menjual semua rokok ini di mana?" Louis yang gugup menimpali, Begitu ya. Maafkan saya. Itu ke Gang Barat Distrik Merah. Kalau malam ini cukup beruntung, semua yang saya bawa bisa terjual habis dan saya bisa pulang sebelum matahari terbit." Mendengar hal itu, Xian yang merasa iba karena memahami situasinya, yang cuma bisa pulang kalau satu keranjangnya terjual habis, mencoba membantunya dengan membeli semuanya. "Nih, satu koin emas. Bisa kau beli semuanya kan?" Louis yang merasa bingung pun berkata, Tapi bukannya Anda bilang nggak merokok tadi?" Xian yang bernyok di depannya membalas, "Tidak apa, ambil saja dan yang ini khususkan untukmu." Dengan begitu, Louis yang kegirangan karena dagangannya langsung terjual habis, bahkan mendapatkan tip tambahan. Langsung bergegas pergi dari sana dengan gembira. "Wah, terima kasih ya Tuan. Saya tak akan pernah melupakan kebaikan ini." Lalu bersamaan dengan Xian yang membakar keranjang rokok yang dibelinya, Kairam pun muncul berkomentar, "Sekalian saja buka badan amal gak sih?" Xian yang tak bermaksud begitu pun menyangka, "Maksudku bukan begitu. Dia pergi ke tempat pembuangan sampah. Ya, ayo kita ikuti dia. Nanti kau akan paham sendiri." Saat kemudian, Louis yang ingin pulang ke rumahnya, nampaknya malah bertemu dengan trio pria kekar, di mana mereka memalaknya, bahkan melakukan kekerasan kepada Louis yang tak menuruti perintahnya. "Weh, punya satu koin emas lagi rupanya. Si Jalang ini berbohong pada kita. Pasti dia juga bohong soal menjual semua rokok itu. Hajar gak sih? Biar tahu rasa dia kan? Kebetulan aku sedang butuh pelampiasan karena si bajingan Simon itu." Tentu saja, tingkah mereka yang seperti itu membuat Louis semakin panik ketakutan, bahkan sampai memohon untuk diampuni. Untungnya, belum sempat trio itu melakukan apapun, Xian muncul di belakang mereka dengan berkata, "Dia mohon kalian percaya, kenapa kalian masih tidak berhenti? Sudah dewasa tapi mencuri uang dari anak-anak? Hina sekali ya." Mendengar suaranya, mereka bertiga yang langsung mengenalinya pun sontak berbalik membalas, "Kau? Berani juga kau masuk kandang kami sendiri. Kali ini aku takkan lengah." Sayangnya, tepat setelah ia mengatakan itu, Xian langsung menghajar mereka semua dengan mudah. Bahkan meski si gondrong memintanya untuk berhenti dan bertanya kenapa ia melakukan ini pada mereka, Xian yang mengunci kaki kanannya tersenyum berkata, Kenapa kau tanya? Aku cuma merasa bahagia dengan hal yang terkecil. Contohnya, menyiksa orang brengsek seperti kalian." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun melintir kakinya yang membuat si gondrong meraung berteriak kesakitan. Kemudian, sembari mengambil koin emas yang dijatuhkan oleh Louis, Xian pun mendekat padanya berkata, "Untuk sementara, mereka tak akan bisa jalan. Lain kali, jangan dijatuhkan ya." Namun, bersamaan dengan Louis yang berterima kasih padanya, Gunther pun muncul mendekat dengan menepukkan tangannya. Wah, mengesankan, Sugoi, hebat sekali. Seketika itu juga, Xian yang merasa jika seharusnya orang lain tak akan bisa mengenali wajahnya karena teknik yang digunakannya. Ia meliriknya bertanya, Sama nih, kok kenal denganku? Gunther pun tersenyum menunjuknya membalas, "Tadinya aku sedikit ragu, tapi sayangnya cuma satu orang saja yang sehebat itu di sini. Kau Simon dari Lemea, bukan?" "Salam kenal, namaku Gunther Lictus, orang yang menjalankan tempat ini." Mendengar perkenalannya,
Xian yang memang ingin bertanya pada warlock di sana menimpali. Baguslah. Tadinya aku ingin tanya beberapa pertanyaan pada pria yang terkapar itu. Tapi ku rasa aku bisa tanya ke bos saja. Gunter melanjutkan. Sampah ini. Dia sudah tak berguna sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, meskipun si gondrong minta pertolongannya, Gunter malah mengakhiri nyawanya sembari menekankan. Kalau sudah tidak berguna, sebaiknya ku buang saja ke tempat sampah, kan? Tentu saja tindakannya membuat Lois terkejut ketakutan, hingga Xian menatapnya sinis bertanya, tidak perlu sampai menghabisinya segala, kan? Sembari menyeka darah yang mencucat ke jarinya, Gunter tersenyum membalas, maaf, aku sedang agak bersemangat. Aku baru saja menemui pemilik Lambaster Jack karena ingin bertarung denganmu. Mendengar perkataannya, yang dengan kata lain menyebutkan bahwa dia mengenali targetnya, Lindsay Nihalov. Tanpa banyak kata, Xian pun langsung melompat menyerangnya. Namun, meskipun serangannya itu membuat Gunter terkejut, Gunter sendiri masih bisa refleks menahannya. Ditambah lagi, meskipun pukulan Xian terasa berat, Gunter yang merasa tertantang pun berkata, "Oh ya, kau bertarung sekarang ya? Ayo aja sih." Wara! Tepat setelah mengatakan itu, Gunter pun menylayangkan serangan baliknya yang buat Xian melompat ke udara untuk menghindarinya. Ditambah lagi, melihat efek serangannya yang bisa menghancurkan tanah, Xian pun memutar otaknya berpikir. Dia sampai menghancurkan medannya, ya? Mungkinkah dia punya semacam kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya? Saat Xian berpikir seperti itu, Gunter yang semakin penuh semangat pun langsung mengejarnya sembari berkata, "Ya, bagus. Tak usah menunggu pertandingan ini kandang, Simon. Ternyata kau boleh juga. Lagi, terus hibur aku seperti ini." Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Xian yang menyadari jika Gunter juga sama-sama tidak waras, Gunter pun mengayunkan kedua tangannya, di mana ia menghantam Xian begitu keras. Sementara itu, di suatu tempat di dalam saku dimensi God of Black Fog, terlihat Serika yang tengah bermeditasi dengan tenangnya. Tetapi meditasinya harus terganggu ketika God of Black Fog mendatanginya dengan berkata, "Kulihat kau berisian misi yang menarik. Orang yang disebutkan dalam misi itu tetap masuk dalam daftar altar. Aku tak berniat menggurui, cuma terkejut saja melihat kau memutuskan menyeret anak itu ke dalam urusan pribadimu." Serika pun tersenyum membalas, "Ya, aku takkan menyangkalnya. Meski begitu, Lindsay Nihalov adalah seorang yang harus kita singkirkan nantinya. Aku cuma mau menguji Xian saja. Apakah dia orang yang bisa kita percaya sebagai penerus? Atau mungkin..." Namun, sebelum Serika menyelesaikan kalimatnya, God of Fog langsung menyelanya. Atau mungkin menjadi seperti Lindsay Nihalov. Memang ini teka-teki yang menarik. Serika melanjutkan, "Kita akan segera mengetahuinya. Takdir tak pernah bisa kita prediksi." Kita beralih kembali pada Xian yang nampaknya masih baik-baik saja setelah menerima serangan langsung dari Gunter. Hal itu pun membuat Gunter tersenyum menuturkan, setelah serangan tadi masih bisa berdiri ya? Tidak sia-sia aku mencarimu keluar. Baiklah, Markijo, teruskan senjata budayamu itu, Simon. Dengan begitu, pertarungan keduanya pun berlanjut, di mana mereka berdua saling bertukar serangan. Hingga di saat Xian menekan pergerakannya, Xian pun bertanya, "Hei, di mana Lindsay Nihalov?" Gunter yang tengah terpojok pun membalas, "Kergelut begini, kau malah bahas wanita itu? Jangan meremehkanku." Tepat setelah mengatakan itu, Gunter pun membalikan ke ritme pertarungannya, yang buat Xian berpikir, lengan itu sama sekali tak menerima kerusakan dari seranganku. Lalu saat Xian berpikir seperti itu, Gunter menahan tangannya dengan keras sembari berkata, "Kita lihat, apa kau bisa mengelak dari serangan ini?" Namun, meskipun serangannya itu cukup kuat untuk merobohkan bangunan di sana, Xian masih bisa menghindarinya dengan mudah. Hingga Gunter pun tersenyum melanjutkan, "Boleh juga, Simon. Ternyata kau lebih oke dari yang kuperkirakan."
turun sini. Urusan kita masih belum selesai. Mendengar tantangannya, Kairam yang terpancing pun bertanya, "Hei, apa aku turun saja?" Xian yang bisa merasakan ada orang yang datang membalas, "Tunggu, sepertinya ada orang lain di sini." Seperti dugaan Xian, Lisa dan dua rekannya pun tiba di sana, di mana ia memperingati Gunter dengan belati-belatinya untuk menghentikan pertindakannya. Gunter yang merasa kesal pun meliriknya berkata, "Untuk apa kau mengganggu? Jadi mati kah?" Lisa menodongnya membalas, "Aku menuntut jawaban. Kenapa kau bertarung dengan pelanggan terhormat kami?" Gunter yang merasa bersalah pun tentu langsung beralasan jika Xian sendiri yang mulai menduluan. Namun Lisa sama sekali tak percayainya, karena Gunter memanglah terkenal akan membuat onar. Hingga akhirnya Gunter pun memilih pergi dari sana sembari menuturkan, "Hei, terserahlah, aku pergi saja. Dan jangan lupa soal pertarunganku dengan dia." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian yang merasa aneh pun berpikir, mereka saling kenal ya. Rupanya dia jauh lebih penurut, berkebalikan sekali dengan tampangnya. Lalu bersamaan dengan Xian yang turun mendekat padanya, Lisa yang merasa khawatir pun bertanya, apa Anda terluka, Tuan?" Xian pun menatapnya datar membalas, tak apa, aku cuma merasa sangat kecewa." Mendengar perkataannya, Lisa yang merasa gugup pun menimpali, "Tentu saja, Anda tamu VIP yang seharusnya kami layani dengan baik. Mohon pengertiannya." Xian yang tak terlalu mempedulikannya pun melanjutkan, "Ya, sepertinya kau punya semacam permintaan untukku ya." Lisa yang terkejut dengan tindakannya pun berkata, Kenapa Anda bisa tahu?" Xian menjelaskan, katanya dia bertemu dengan pemilik labas tercek dan minta aku bertarung dengannya. "Aku tidak keberatan sih, terserah saja." Mendengar penjelasannya, Lisa yang tak menduganya pun bertanya, "Apa Anda yakin?" Video ini pun diakhiri dengan sembari melirik ke arah Louis yang gemetar ketakutan di sana. Xian menegaskan, "Ya, dengan satu syarat, berikan dia pekerjaan."